Hi. Good, thank you for asking me. Oke, ya buat 45 menit ke depan di sini saya bakal ngajarin tentang deskripsi teks ya. Sebelum kita masuk ke materinya, kita perkenalan dulu satu persatu. Karena ya ada pepatah juga yang mengatakan kan tak kenal maka tak sayang gitu kan. Oke. Let me introduce myself. My name is Aldio Muhammad Farhan. You can call me Aldio. And then I'm a student in University Muhammadiyah Jakarta in 6th semester. And then today, this is my final project for micro teaching. To teach the student how to learn in English lesson. Okay. That's all from my introduction. Oke, sebelumnya di sini kita mix aja ya, jangan terlalu bahasa Inggris, jangan terlalu bahasa Indonesia juga gitu ya. Oke, sebelumnya saya juga mau kenalan nih satu-satu, nanti disebutin aja nama, kelas berapa, nama, terus hobinya apa, ya. Oke. Mulai dari mana dulu nih? Kanan apa kiri? Kiri. Oke, dari kamu dulu. Nama sama hobinya. What's your name and then what's your hobby? My name is Fatir. My hobby. Your full name? Fatir Rizky Granda. Your hobby is? Hobby is game. Game. Oh, game. Okay. What game are you playing? Free Fire? Or what? Mobile Legend? Iya. And then anything else? Ada lagi? Nggak ada. ML doang? Oke, selanjutnya. My name is Chester Akira Chandra. You can call me Chester. My hobbies is to play games also. What's your play game? Roblox. Roblox. Anything else? Just Roblox. No. Also stumble. Maybe you after watching the Winter Basudara, okay? Oh, you don't watch? Minum saudara. Okay, the next? My name is Muhammad Hidayat Fadil Dasmi. You can call me Ridwan. Ridwan. And then what's your hobby? Main bola. Main bola? Oke. Terus, biasanya kalau main bola, what's your favorite player football? Siapa favorit player football? Pemain bola siapa yang paling? David Beckham? Bukan Cristiano Ronaldo atau Messi? Bukan. Messi juga tapi. Messi juga. Oke, the next one? My name is Aziz dan Elias Malvina. Oke. Your nickname? Dipanggilnya biasa siapa? Dias. Oke. Hobinya apa Dias? Main bola juga. The next one? My name is Hafid Nurindra Naisar. You can call me Hafid. My hobby is game. Playing game. Okay, the next one? My name is Muhammad Atta Kasaki. You can call me Afel. My hobby is playing some video games or do some sport like swim Like swimming. or football. And Anything else? no, that's all. Okay, the next one? My name is Alda Rudianto. You can call me Ara. And my hobbies Call is, me what? you can call me Arya. Arya. And my hobbies is to play game and play soccer. Soccer. Okay, what are game you playing? Point blank. Point blank. Okay, the next one? My name is Fatralian Rahman. You can call me Atar. My hobby is playing game. Playing games. Okay, the last one? My name is Kevin Rizky Kusnelov. You can call me Kevin. My hobby is playing game. Play game. Okay, rata-rata di sini pada suka main game ya? Yes. Berarti sering mabar dong? Yes. Ya, di sini saya akan ngebagiin nih teks ya, yang nanti kita bakal pelajari juga bareng-bareng.
Ini ntar kalian tulis nama dan kalau misalkan ada catatan-catatan yang sekiranya nanti penting ada di papan tulis, kalian silakan catatan di buku kalian pada buku kan? Bawa. Oke, nanti ini dikembalikan ke saya buat penilaian kalian ya. Oke, ini bagian ke belakang dulu. Bagian. Ini dari misalnya. Itu kasih garam itu. Yang tadi. Bicu. Udah dapat semua? Udah. Udah. Oke. Kasih nama kan? Oke. Udah kok. And right now we can start the lesson, and then we will study about the descriptive text. Oke. Ada yang udah pernah tahu nggak apa itu descriptive text? Udah. Nggak tahu. Udah tahu? Ya, coba yang udah tahu angkat tangan. Terus apa sih itu descriptive text? Ya. Ya, benar. Ya boleh, Akel dulu. Jadi kayak deskripsi teks itu, jadi kan kita membaca suatu misalkan kayak cerita gitu. Ah, Terus ada satu misalkan tokoh, dia mendeskripsikan diri dia, lalu kita menulis kembali apa yang misalkan kayak apa yang dideskripsikan, misalkan ciri-ciri keluarganya itu. Ada lagi? Sama juga. Oke, ya. Di sini kita bakalan ngebahas description text. Oke, ya. Definisi dari descriptive text yang tadi Akhil udah jelasin itu udah tepat, cuman kurang, udah bagus, cuman kurang tepat. Ya, sebenarnya descriptive text itu adalah cerita ketika kita ingin menceritakan suatu objek. Contoh, ketika kalian sedang berkunjung ke suatu tempat, kalian itu akan menceritakan, wah bagaimana sih bagusnya Candi Borobudur, yang akan kalian ceritakan kembali secara detail. Jadi descriptive text itu sendiri itu bisa menceritakan tentang orang, menceritakan tentang tempat, dan menceritakan tentang suatu keadaan yang dimana di situ kalian pernah merasakannya dan kalian tahu detail apa sih itu descriptive text, seperti itu. Dan descriptive text ini juga bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan, mengungkapkan, dan juga menceritakan bagaimana sih dari sifat seseorang. Misalnya ketika teman kalian ini disuruh kalian ceritakan kembali, misalkan si Ridwan ini orangnya gimana sih gitu, ya kan? Orangnya baik kah, atau orangnya suka menabung kah, atau orangnya suka membantu orang tuanya kah? Atau ketika kalian ingin mendeskripsikan sebuah benda, contohnya seperti spidol ini gitu kan. Ini spidol digunakan untuk menulis di apakah spidol bisa ditulis di kertas? Bisa. Berarti kurang tepat, ya kan? Oke, itu. Dan di dalam deskripsi teks ini terdapat dua bagian. Yang pertama itu ada identification, lalu yang kedua description. Ya. Yang pertama, apa sih itu identification? Identification ini adalah kita mengidentifikasi suatu objek yang akan kita ceritakan kembali, tapi secara general. Secara general itu berarti secara umum atau secara umum. Contoh, kita baca di teks yang ada di buku, yang ada di kertas ini, yang person. Bujo
is one of my good friends. Ya kan? Itu salah satunya adalah identification. Ya kan? Berarti secara general, secara umum, yang mana si Bejo ini adalah salah satu teman baik saya. Tapi tidak diceritakan kembali si Bejo ini sifatnya seperti apa, terus apakah dia tinggi, apakah dia apakah dia pendek, apakah he is a fat or skinny, ya kan? Jadi ini hanya baru diceritakan secara general atau secara umum. Lalu ada juga nih description yang artinya secara spesifik. Ya, secara spesifik itu seperti yang ada di cerita si Bejo ini. He is a fat boy, ya kan? Dia adalah anak yang gendut. Lalu selanjutnya he has short curly hair. Ya, dia memiliki rambut yang sedikit bergelombang, pendek dan juga sedikit bergelombang atau sedikit tidak teratur, gitu. Dan di kalimat selanjutnya ada yang mau baca atau enggak? Kalau ada yang mau baca, coba angkat tangannya siapa? Iya, dari cerita si Bejo ini. Ada yang mau baca nggak? Coba angkat tangan. Nggak apa-apa, nggak salah juga nggak masalah. Baca Yang penting semuanya. enggak satu doang sampai titik. Nanti kita ganti orang. Boleh, tester. Yang he has a point nose. Ya, cuma sampai situ. He has a pointed nose. Oke. Lalu selanjutnya ada yang mau baca lagi? Sampai di SMPN 3 Batu. Bukan. Yang tadi udah saya jelasin sebelum kita belajar ini, sebelum kita belajar selanjutnya kita harus belajar ini dulu. Ada yang masih ingat? Biasanya menggunakan grammarnya apa? Bukan. Adalah simple Present tense. present tense. Ya, ada yang tahu simple present tense itu apa? Nggak tahu sama sekali. Simple tense simple present tense itu biasanya menggunakan verb satu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti Kester. Oh, sini pakai H. CHE. Chester gitu ya. Chester tapi ada hilang. Oh, gini. Oke. Nah, Chester. Kamu ya? Chester is handsome. Ya. Contohnya seperti ini, menggunakan verb 1. Chester is handsome. Ada yang mau ngasih contohnya lagi? Oke, kalau misalkan Arya is kind bisa. Arya is kind boleh, cuma kurang tepat. Aturan bisa diganti dengan Arya is smart. Chester is very smart. Oke, Chester. Arya is tall. Oke, boleh. Tadi Akil apa? Arya is kind. Arya is kind. Oke, tadi Chester apa? Arya is tall. Oke.
Traffic is very short. It's very short. Very short. Oke, cukup. Relatif pakai D. D. D atau D? D. Oke. Yang terakhir adalah menggunakan kata adjektif. Ada yang tahu kata adjektif itu apa? Kata orang adjektif. Adjektif apa ya? Tuh, ada yang tahu nggak kata adjektif apa? Oke. Kata adjektif itu adalah kata sifat yang menjelaskan sebuah objek. Ya. Contohnya seperti my home is Big. my home is my comfort zone. Rumah saya adalah zona nyaman untuk saya pribadi. Atau Borobudur tempat is the biggest place of the Buddhism. Ya, jadi Candi Borobudur adalah tempat ibadah terbesar untuk umat Hindu atau Buddha? Hindu Buddha. Hanya buat Majapahit. Hindu atau Buddha? Borobudur. Buddha. Ya. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat di sini nggak apa-apa ya. Yang keempat itu adalah figurative language. Apa sih yang dimaksud dengan figurative language? Ada yang tahu? Bahasa orang itu. No, not is daily conversation, no. Oke, Kristen. Bahasa penjelasan, oke. Cuman belum tepat. Bukan. Ya. Jadi bahasa figuratif ini adalah bahasa yang kita samarkan, ya, atau bahasa yang bermetafora atau memberikan ilustrasi dari sudut pandang lain. Contohnya, biasanya di sini siapa nih yang suka gombalin cewek? Misalkan Arya. Arya mana? Ya, misalkan Arya. Itu kayak apa ya? Merayu. Misalkan Arya merayu cewek. You are beautiful like a moon in the night. Jadi Arya ini bilang ke ceweknya atau bilang ke temen ceweknya, kamu itu cantik seperti bulan di malam hari. Tapi kita hanya teman. Ya, tapi kalau misalkan kita lihat dari secara astronomis, ya, kita lihat dari secara astronomis bahwasannya bulan itu nggak begitu cantik. Kenapa bulan nggak begitu cantik? Karena bulan itu pada dasarnya itu bolong-bolong, ya kan? Masa muka kamu kayak bulan yang bolong-bolong? Itu kalau dari kalimat langsung gitu. Tapi kan ini figurative language, adalah kalimat yang melihat dari sudut pandang lain. Kalau misalkan kita lihat bulan itu dari bumi, ya bulan itu cantik, apalagi kalau bulannya itu saat full moon. Ya, itu bulan itu begitu cantik, makanya diibaratkan cantikmu itu seperti bulan di malam hari, seperti itu. Ya, oke.
Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terkait 3 ini? Atau mungkin ada yang belum paham? Oke. Saya masih bingung soal Subjektif. Bingung gimana ya? Pada saat dia berumur 6 tahun. Oke. And then she can dance both traditional and modern dance. Dia bisa menari di antara tari tradisional dan juga modern dance atau tari yang modern. Tari yang modern itu seperti apa? Seperti shuffle, break dance, kayak gitu, ya. But she prefers traditional dance to modern ones. Ya. Tapi dia lebih memilih untuk menari tradisional daripada harus menari modern. Her favorite dance is Pacarena dance. It is from Makassar. Salah satu Seremonis itu apa? acara. Jadi formal seremonis itu kayak acara yang formal, acara yang resmi. Ya, tadi nari yang paling dia sukai atau nari yang menurut dia paling favorit adalah Pacarena dance. Pacarena dance itu salah satu tari tradisional dari Makassar. Lanjut di paragraf ketiga. Every time she perform the dance on the stage. Setiap kali atau setiap waktu dia perform, dia tampil untuk dance di atas panggung. She always give her best performance to her audience, so they really enjoy her dance. Tentang definisi dari descriptive text dan juga identification dan juga description. Ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Nggak apa-apa, tanyain aja. Jangan takut gitu. Nggak apa-apa kok. Kita sama-sama belajar. Nggak ada. Yakin nggak ada? Oke. Berarti kita lanjut ke cerita yang kedua. Kita dibalik. Ya. Dibalik di sini saya kasih waktu 5 menit buat kalian baca ya. Buat kalian baca dan juga buat kalian buat kalian baca dan juga kalian memahami. Nanti saya beri satu pertanyaan yang bisa jawab, bakalan saya kasih hadiah. Oke? Kalau misalkan ada kata-kata yang nggak kalian tahu artinya, nggak apa-apa, tanyain aja ya. Oke, 5 menit dari sekarang ya. Friendly. Friendly itu bukan baik, mudah bergaul, ramah. Kalau classmate? Classmate itu teman sekelas. Hah? Friendly itu ramah, kalau enggak gampang bergaul, sama aja. Sepanjang. Itu long itu bukan panjang ya. Rambut dia itu panjang sampai shoulders ada yang tahu apa? Dia kalau bisa dibilang rambutnya itu panjang kayak Dora. Gimana panjang dia doang? Jadi kata? Energetik itu kayak apa ya? Anaknya itu berenergi gitu, ceria. Ya, anaknya berenergi terus ceria. Aktif. Jadi dia itu oke, kalau kayak gitu kita terjemahin bareng-bareng biar kita ngerti ya. Oke, sampai yang she is very active in her school and takes some extracurricular subject. Extracurricular itu ekskul. Ya, betul. Dia begitu aktif di sekolahan dia. Dan dia mengambil beberapa ekstrakurikuler. Salah satu dari antara itu semua adalah menari. Di atas panggung
dia selalu memberikan penampilan terbaik untuk para penontonnya, dan dia sangat dan mereka penontonnya ini sangat menikmati dari apa yang sedang dilakukan oleh si Lucian. Okay. So far, she has appeared many times in formal ceremony, so she is very famous in our school. Ya. Karena dia sejauh ini dia telah tampil di beberapa acara resmi, maka dia begitu terkenal di sekolahan kami. She often perform abroad as a member of Indonesia Cultural Delegation. Dia seringkali tampil sebagai salah satu member dari delegasi budaya Indonesia. Someday she dreams to become a well-known dancer, and if she has enough money, she will own a dancing company. Ya, jadi mimpi dia itu, dia ingin menjadi dancer yang begitu terkenal, jadi penari yang terkenal. Dan apabila dia sudah cukup memiliki uang, dia akan membuat sebuah dancing company. Ada yang tahu? Tidak. Apa guys? Dancing company. Kelompok nari atau kayak ibaratnya kayak tempat sanggar menari. Gitu. Oke, sampai di sini udah jelas semua teksnya ya. Oke, saya bakalan ngasih satu pertanyaan. Yang bisa jawab silakan angkat tangan. Lalu jawab pertanyaan itu dengan tepat, nanti bakalan saya berikan hadiah. Kalau salah, ya ganti ke yang lain. Oke? Kalau salah boleh angkat tangan lagi nggak? Kalau salah boleh angkat tangan lagi, tapi kalau misalkan temennya udah betul duluan, nanti aku. Gitu. Oke, the first question, who is Lucian? Oke. Oh ya. Iya. Oke. Lucia is my classmate. Oke. Betul. Ya. Lucia is my. Oke. Apa disambil dilihat? Nih. Oke. The next question is, what kind of a person is she? Okay, Akhil. She is very energetic and she is very active in her school and takes some extracurricular subjects. And she is kind too. Oke. Kurang satu. Akhil mau nyelesain apa enggak? Atau mau dikasih ke teman? Semua selesai. She is very beautiful. And then? And friendly. Oke, ini buat Akhil. Makasih Akhil. Oke. 2 aja kali ya, aku mau nambah lagi. 3. Oke, 3 terakhir ya. Oke, pertanyaannya, how did she become very popular? Oke. Because she always give her best on her performance to her audience. Kurang tepat. Oke, Kristen. Iya, itu tepat. Cuman ada jawaban yang lebih tepat. Oke. Because she can dance both traditional and modern No. dance. Oke. Cluenya ada di paragraf terakhir. Esther. She more prefers Indonesian culture of dance. No. Kurang tepat. Oke. Karena she has appeared many times in formal ceremonies, so she is very famous in our school. Oke, artinya Artinya dia sering tampil di banyak acara formal
Jadi dia sudah terkenal di sekolahnya. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya kita bakalan ke apa sih biasanya yang digunakan. Ini udah mau dicatat atau enggak? Oke, selanjutnya descriptive text biasanya itu menggunakan language feature. Language feature yang pertama yang biasa atau yang sering digunakan di dalam descriptive text itu yang pertama ada noun. Ada yang tahu apa itu noun? Tidak. Bukan no, itu N-O-U-N kan? Hah? Noun tuh kayak apa ya? Kata. Kata apa? Iya bagus kata. Kata. Kata pendukung bukan sih? Bukan. Noun. Ya, ini noun ini berasal dari Subjek. bukan subjek. Coba. Itu kata dari subjek. Apa? Bukan sentence. Ada kok tadi kita udah jelasin bareng-bareng. Ini teks itu menggambarkan atau menceritakan apa? Bukan deskripsi, menceritakan tentang Tentang subjek. bukan tentang subjek. Tapi noun itu adalah kata Benda. tuh. Noun itu adalah kata ya. Noun ini adalah kata benda yang spesifik. Contohnya apa? Contohnya kayak si Lucia. Lucia itu maksudnya bukan Lucianya tapi my classmate. Seperti itu. Contohnya seperti kayak my classmate, my best friends, and then guru template, and then my dog, my rabbit, or my cat itu adalah dari noun. Ya. Noun itu berasal dari bukan objek, salah satu dari bagian-bagian yang ada di grammar. Salah satunya adalah part of speech. Ya, noun itu dari pada saat dia berumur 6 tahun. Okay. And then she can dance both traditional and modern dance. Dia bisa menari di antara tari tradisional dan juga modern dance atau tari yang modern. Tari yang modern itu seperti apa? Seperti shuffle, break dance, kayak gitu, ya. But she prefers traditional dance to modern ones. Ya. Tapi dia lebih memilih untuk menari tradisional daripada harus menari modern. Her favorite dance is Pacarena dance. It is from Makassar. Ya. Salah satu, ya kenapa gitu? Seremonis itu apa? Acara. Jadi formal seremonis itu kayak acara yang formal, acara yang resmi. Ya, tadi nari yang paling dia sukai atau nari yang favorit, yang menurut dia paling favorit adalah Pacarena dance. Pacarena dance itu salah satu tari tradisional dari Makassar. Lanjut di paragraf ketiga. Every time she perform the dance on the stage. Setiap kali atau setiap waktu dia perform, dia tampil untuk dance di atas panggung. She always give her best performance to her audience. So they really enjoy her dance. Kenapa? Dari sesuatu objek atau dari kata sifat yang akan dijelaskan, akan digunakan untuk menjelaskan objek gitu.
Jadi contohnya kayak yang tadi, misalkan I have one best friend. She is really smart and then beautiful and then friendly. Gitu. Contohnya kayak di teksnya Luciana gitu kan. She is very beautiful and friendly. Gitu. Ya, jadi cantik itu merupakan sebuah kata sifat yang menggambarkan sebuah objek. Si Luciana ini cantik atau enggak sih? Gitu. Berarti di sini dijelasinnya atau di dalam teks ini si Luciana itu cantik. Dan si Luciana itu gampang bergaul. Jadi seperti itu kayak. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin dari figurative language? Ya? Mengerti figurative language? Oke. Di lain apa namanya? Di lain tadi kan ibaratnya kita ngejelasin tentang you are beautiful like moon in the night. Ya. Mungkin contoh lainnya itu seperti her skin is white. Her skin is as a coal. White and then very smooth. Yeah. It's like water. Di situ artinya adalah kulit dari dia itu sangat lembut dan juga putih, seperti awan dan juga lembut seperti air. Jadi ibaratnya kayak kita mendeskripsikan sesuatu objek itu seperti objek lain. Objek yang pertama itu kayak kulit. Tapi nggak mungkin dong kita bilang kulit kamu tuh lembut banget sih gitu. Tapi nggak ada objek lain gitu. Coba kalau misalkan kita kayak kulit kamu itu lembut banget sih kayak air gitu. Atau kulit kamu itu lembut banget sih kayak kulit bayi. Jadi kan itu lebih apa namanya? Jadi kita lebih tahu nih, oh lembutnya itu seperti apa, nggak cuma lembut aja kayak gitu. Ya, paham? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, buat 5 menit terakhir, saya pengen kalian beli kertas ini dan manfaatkan kertas di belakang. Ya, manfaatkan kertas di belakang. Udah pada dikasih nama kan? Kasih nama dulu. Terus kalian manfaatkan kertas yang ada di belakang. Saya minta kalian bikin salah satu contoh dari deskripsi teks. Ya. Tentang apa aja bebas, mau tentang diri kalian sendiri, mau tentang teman kalian. Misalkan Akel menceritakan si Atar menceritakan si Akel, itu nggak jadi masalah gitu. Atau ketika kalian you have some pet in your home. Pakai bahasa Inggris. Yes. Nggak apa-apa. Sebisa kalian aja. Bisa. Bagi gimana? Kenapa? Masing-masingnya ada berapa? Masing-masingnya cuma satu paragraf. Satu paragraf seperti apa? Kayak gini aja. Cuman nggak terlalu panjang, nggak masalah. Buat satu kayak naon gitu. Nggak. Jadi satu cerita aja. Nggak usah ngikutin ini. Ini kan cuma kayak bahasa yang dipakai itu apa aja di dalam kandungannya. Saya maksud satu paragraf, satu kayak figurative language. Satu paragraf itu udah termasuk dari seluruhnya. Oh, maksudnya. Nggak satu paragraf cuma non gitu enggak. Nggak boleh dong. Kita ngedeskriptif orang, Iya atau enggak hewan. benda, hewan, Pakai buku aja. Deskripsinya ada Pak Isa. Kenapa? kita ngedeskriptif orang, itu tempat. Enggak, pilih salah satu aja. Salah aja. Nah, misalkan kalian mau deskripsiin tempat atau kalian mau deskripsiin peliharaan kalian di rumah atau kalian mau deskripsiin teman kalian, itu nggak masalah. Atau misalkan ketika liburan kemarin kalian pernah berkunjung ke tempat wisata mana gitu, kalian mau ceritakan kembali nggak masalah gitu. Kenapa ya? Kalau tentang alam gitu. Tentang alam nggak apa-apa, tapi harus jelas. Hewan boleh. Hewan boleh, misalkan harus jelas alam mana yang kalian tuju, terus
apa tempat itu tinggi atau tidak dekat lain? Nggak apa-apa, hewan peliharaan. Kenapa? Iya, dekat situ boleh nggak? Adjektif itu tadi bisa jelas lagi. Yang mana? Adjektif itu. Adjektif. Oke. A girlfriend. Ya. Adjektif itu adalah kata sifat yang digunakan untuk menjelaskan sebuah objek. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti I have a beautiful daughter. Ya, atau I have a beautiful sister. No. Saya memiliki saudara perempuan yang ya. Oke, buku tulis apanya? Di sini aja nggak apa-apa. Disuruh di sini guys. Nanti pakai buku tulisan di makin kita ya. Dikasih judulnya, terus baru kalian tulis. Ya, saya kasih waktu 5 menit ya. 9. Gak usah gak usah khawatir bahasa kalian acak-acak, yang penting kalian tulis aja. Yang gampang-gampang aja, contohnya misalkan kayak teman kalian itu ganteng. Wih, punya pacar. Seperti Arya ya guys ya. Arya Keisha. Wah, Aku sih Putri. Lah, lu kan bisa. Enggak bisa di waktu itu. Teman-teman. Boleh terus Alam juga boleh ya. Alam juga boleh. Alam boleh alam. Aku namanya lu gue Give to all my students as a learning media due to limited facilities. I use teacher-centered learning during this learning process. I'm only use the whiteboard and then the text that I have printed, and to work on the paper question I use paper containing 2 pages, and there is a question sheet for student to answer that, and then for the assessment I think this is very not guilty because my student is the mix from the 6th grade of elementary school, and then the 1st grade from the junior high school, but I hope they all understand what I teach in this day. Yeah, I teach the descriptive text because I think this is the best material from the first grade from junior high school to start and to build their knowledge for the writing skill, to descriptive all they see in front of their eyes, and then they can write about everything, about the person, about the things, about animal, about everything they see on their eyes. They have difficult with figurative language because they haven't got it in the school, or the teacher doesn't explain in detail. I explain it so they can understand. Then the question I use are open-ended to further assessment their understanding, and then don't allow them to cheat on them or their friends. From the result they work on, or most of them can work on and make a descriptive text well, but with language that is not grammatical structure, because that is the norm.